Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Yuliana dengan NIM C1C023090. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akad murabah yang meliputi pengertian akad, pengertian murabah, ciri-ciri, jenis, dan dasar hukum syariah, pelakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102, serta ilustrasi kasus dan kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama, pengertian akad. Akad merupakan kesepakatan antara dua belah pihak yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan menimbulkan hak serta kewajiban. Dalam akad terdapat ijab dan kabul sebagai tanda kesepakatan. Akad juga menjadi dasar sahnya suatu transaksi dalam Islam dan harus dilakukan secara jujur serta tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, pengertian murabah. Murabah adalah akad jual beli di mana penjual menyampaikan harga pokok barang secara transparansi kepada pembeli, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Akad ini sering digunakan dalam perbankan syariah untuk membantu pembiayaan nasabah, dan yang paling penting adalah tidak mengandung unsur riba. Yang materi selanjutnya mengenai ciri-ciri murabah, yaitu harga pokok barang harus diketahui secara jelas, margin keuntungan disepakati di awal transaksi, pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun cicilan, dan transaksi itu juga dilakukan secara jujur serta bebas dari riba. Materi selanjutnya mengenai jenis murabah. Jenis murabah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada murabah pesanan, yaitu transaksi yang terjadi karena adanya permintaan dari nasabah kepada bank untuk membeli barang tertentu. Yang kedua ada murabah tanpa pesanan, yaitu bank terlebih dahulu membeli barang, kemudian menjual kepada nasabah. Pemilihan jenis ini tergantung pada kebutuhan transaksi yang dilakukan. Nah, akad murabah memiliki dasar hukum dalam Islam. Di antaranya adalah Al-Quran yang menganjurkan jual beli, hadis yang mencontohkan transaksi jujur, ijma atau kesepakatan ulama, serta kaidah fikih yang menyatakan bahwa semua bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar syariah. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102. Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa piutang murabah diakui sebesar harga jual. Margin keuntungan tidak langsung diakui, tetapi diakui secara bertahap selama masa angsuran. Nah, selain itu, transaksi disajikan sebagai aset dan harus diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, bank syariah membeli barang dengan harga 10 juta, kemudian bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga 13 juta, selisih sebesar 3 juta, merupakan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara angsuran dan keuntungan tersebut diakui secara bertahap sesuai periode pembayaran. Nah, sebagai kesimpulan, murabah merupakan akad jual beli berbasis syariah yang mengutamakan transaksi dan keadilan. Akad ini bebas dari riba dan telah diatur dalam PSAK 102, sehingga dapat diterapkan secara jelas dan terpercaya dalam sistem keuangan syariah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.